Salam. Di minggu perdana tahun 2021 ini kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat Natal dan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2001 ini jauh lebih baik dari tahun-tahun kemarin, sehingga kita membangun ibadah dengan penuh rasa sukacita, rasa aman dan nyaman. Tuhan memberkati. Mari ibadah pagi hari ini kita awali dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, dan kita masuk dalam ibadah di saat ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang menyembahnya di saat ini. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Ria 71, kita pujikan 2 kali.
hari ini kita memulai aktivitas ibadah beribadah kita di minggu pertama di tahun 2021. Berada di posisi apapun kita, di waktu apapun yang sedang kita alami, senantiasa kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, mari bersama-sama di dalam ibadah ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pengasihan dan pengampunan. Mari kita bersama berdoa. Kudus, kudus, kuduslah nama Tuhan, Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Bapa yang telah datang menjumpai kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, penuh kuasa di surga dan di bumi. Dengan kemuliaan-Mu Engkau datang melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hingga pagi ini kami merasakan kehangatan rangkulan Tuhan, merasakan damai karena bersama dengan Dikau. Kami diizinkan untuk bangun di hari yang baru, berjumpa dengan minggu pertama di tahun yang baru 2021. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan izinkan kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di gedung gereja, kami yang juga ada di sel-sel pelayanan, bahkan di rumah masing-masing. Semua kami mengakui akan kasih dan kemurahan Tuhan. Namun juga kami merenungkan dan menyadari sungguh bahwa kami hanyalah manusia yang tak berdaya, yang mudah sesat oleh pengaruh pikiran dan kehendak manusiawi. Bahkan langkah-langkah kami jauh dari yang Tuhan kehendaki. Biarlah berkenan Tuhan datang dan mengampuni kami, mengampuni pikiran, hati, mulut, mata, telinga, dan semua yang tidak berkenan dalam melakukan peran-perannya. Mohon ampun ya Tuhan, berkenan Dikau jamah hidup kami dan keutuhan tubuh dan jiwa raga kami, agar kami boleh layak mengalami kemurahan dan pengampunan, dan layak untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya hanya pengampunan dan kemurahan Tuhan sajalah yang menjadikan kami anak-anak Allah yang ikut di dalam karya
kasih-Mu di dunia ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan segala kekurangan, segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berita sukacita, berita pengampunan dari Allah. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri, dan setelah sabda Tuhan ini diperdengarkan, kita merespon dengan Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan bait yang ke-10. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Tuhan, disilakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama akan memulai dalam kehidupan baru setelah mengalami kasih dan pengampunan dari Allah dengan tuntunan firman Tuhan yang akan dilayankan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu, sudah waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami kembali bersujud kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Datanglah Roh-Mu yang kudus, bukalah hati kami masing-masing supaya kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan sepenuhnya hanya di tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Ia Allah yang di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan
pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari sepenuhnya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan amin. Begitulah sabda Tuhan yang kita sama-sama dengarkan. Sungguh kita yang berbahagia, kita yang diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diperkenankan oleh-Nya untuk ikut menyembah Tuhan di hari Minggu pertama di tahun 2021. Artinya mengawali segenap aktivitas kehidupan berpelayanan, kehidupan pergumulan. Tentunya kita datang untuk menyerahkan hidup, menyerahkan semua perjalanan kita untuk senantiasa dituntun oleh kasih dan kekuatannya. Di hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan judul keterlibatan anak-anak Allah dalam karya keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati
khususnya penulis Injil Yohanes, dalam tulisan tentang kelahiran atau tentang Natal, dia justru tidak berfokus di sana. Dia justru langsung memulai dengan mengungkapkan perihal kekekalan Allah, kekekalan firman atau Yesus yang dipahami oleh Injil-Injil lain. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman Allah yang kekal itu telah hadir di dunia di dalam diri anak Yesus Kristus. Jadi Yohanes tidak menulis tentang peristiwa kelahiran Yesus, tentang Bethlehem, tentang kandang yang hina. Dia tidak memberikan fokus ke sana. Justru langsung kepada perihal kekekalan Allah. Yesus adalah Allah yang kekal, dan Allah yang kekal itu sudah datang di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes memang tidak menjelaskan peristiwa Natal atau kelahiran. Natal ini dari bahasa Portugis ya, Natal, kelahiran. Dia tidak berfokus ke sana karena saat dia menulis Injil itu sudah didahului oleh ketiga Injil sinoptik lainnya. Dan mereka juga sudah membahas tentang peristiwa kelahiran Yesus. Dia sendiri adalah penulis Injil yang keempat, dan waktunya agak jauh berbeda dari ketiga penulis Injil sebelumnya. Demikian juga tujuan penulisan Injil Yohanes ini memang disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Saat itu Injil sudah mulai berkembang keluar dari Yerusalem menuju ke daerah non-Yahudi, khususnya di daerah Yunani. Dia dihadapkan dengan sebuah persoalan bahwa orang-orang Yunani itu tidak bisa menerima Injil sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Orang Yunani itu adalah para pemikir-pemikir yang besar, yang mereka tidak tahu menau dengan konsep Mesias. Mereka tidak tahu menau dengan pilihan Allah Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Daud dan keturunan Daud sampai kepada Yesus. Mereka tidak tahu menau dengan konsepsi karya keselamatan Allah terkait dengan berbagai istilah-istilah dan sejarah yang sangat kental dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kalau menyampaikan Injil dengan penekanan cara berpikir Yahudi, maka pasti orang Yunani tidak nangkap, tidak terlalu antusias, karena orang-orang Yunani itu selalu berpikir rasional. Bagi mereka Allah menjadi manusia itu tidak mungkin. Itulah sebabnya ketika Yohanes menulis Injilnya, Injil Kristus ini disampaikan kepada orang-orang Yunani, dia tidak menulis tentang peristiwa kelahiran. Dia mengenal cara berpikir orang Yunani. Orang Yunani dia mengenal atau istilah yang sangat dekat dalam pikiran mereka adalah logos. Logos dan pikiran Allah. Logos atau pikiran Allah. Bagi mereka logos itu adalah kekuatan Allah yang mencipta. Logos itu adalah kekuatan Allah yang menjadikan alam semesta. Logos adalah kekuatan Allah yang memelihara, bahkan mengatur perjalanan alam semesta. Yohanes paham bahwa orang-orang Yunani tidak mengerti
Allah yang disampaikan oleh orang Yahudi, tapi mereka tahu bahwa ada logos. Logos itu kekuatan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yohanes saat memperkenalkan Injil, dia mengatakan logos yang kalian bicarakan sebagai kekuatan Allah yang mencipta dan mengurus bumi, logos itu sudah datang di dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Logos yang kamu bicarakan banyak-banyak itu sudah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang berkuasa itu sudah datang dalam wujud manusia yang menyelamatkan dunia. Lah, ketika dia menyampaikan begini, maka orang-orang Yunani menerima karena atas dasar pikiran orang Yunani. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Sekalipun disinggung di dalam ayat 12 tadi bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka tidak menerima dia. Namun mereka yang bersedia untuk menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi manusia yang mulanya adalah seorang manusia berdosa tanpa daya, setelah menerima Yesus, mereka diberi kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Terbalik, Yesus adalah Allah, anak Allah. Oleh karena misi penyelamatan, dia rela menjadi anak manusia supaya karya penyelamatan yang dilakukan Allah bisa terwujud di tengah-tengah dunia. Saudaraku, panggilan kita sebagai anak-anak Allah di satu sisi adalah sebuah anugerah. Anugerah yang tak ternilai dengan nilai dan harga apapun di dunia. Namun di sisi lain, anugerah Allah itu, panggilan untuk menerima anugerah Allah itu ternyata menempatkan kita pada posisi yang sangat sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena kita diminta untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, kebaikan, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan lain-lain seperti atau senada dengan itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang patut kita wujudkan di tengah-tengah dunia. Dengan dan saya membayangkan kita diminta untuk mewujudkan cara hidup surgawi di tengah-tengah kehidupan dunia yang mengutamakan hawa nafsu, kenikmatan dan kebahagiaan yang sia-sia. Itu tidak mudah karena tentu kita sebagai anak-anak Allah terus mendapat tekanan. Kadang-kadang kita dipaksa untuk berlaku tidak adil, kita dipaksa untuk berlaku sebagai orang yang tidak jujur, kadang-kadang kita dipaksa untuk menjadi orang yang bukan penuh kasih tapi kejam dan seterusnya. Dan itu sebuah realitas kehidupan yang tidak gampang. Namun kita patut bersyukur bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang telah mengubah status manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang sama pun akan memampukan anak-anak Allah untuk hidup, mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, mewujudkan tradisi hidup surgawi di tengah-tengah dunia yang tentunya penuh dengan risiko.
para kekasih Tuhan, menjadi anak-anak Allah itu bukan tujuan akhir dari panggilan kita. Sebab setelah menjadi anak-anak Allah, kita masih diminta untuk terlibat di dalam karya keselamatan. Mengapa? Karena sesuai Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa alamat kasih dan keselamatan Allah itu bukan dalam tanda kutip kepada orang Kristen saja, tapi kepada dunia. Oleh karena itu tidaklah patut, tidaklah elok jika orang-orang Kristen itu sudah merasa puas, merasa cukup kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara mereka mengabaikan orang lain yang belum menerima sukacita surgawi, yaitu pengampunan dosa yang disiapkan Allah di dalam Yesus. Keselamatan yang ditawarkan Allah itu terbuka sifatnya kepada siapapun, seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan apapun, orang manapun, dimanapun, kapanpun. Berita keselamatan ini selalu terbuka. Karya keselamatan ini selalu tertuju kepada semua orang. Persoalannya siapa yang mau bersedia hati, bersedia diri untuk menyampaikan kabar keselamatan ini. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah tujuan dari keselamatan yang sifatnya terbuka. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipanggil. Status sebagai utusan Allah itu melekat bersama-sama dengan status sebagai anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan. Sejak dulu Allah tidak bekerja sendiri dalam proyek karya keselamatan itu. Allah melibatkan manusia. Allah melibatkan anak-anak Tuhan selaku para utusannya. Ironisnya, banyak orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi juga banyak yang masih egois. Mereka tidak peduli dengan keberadaan dan keselamatan orang lain. Mungkin saja dengan alasan tidak mau repot, tidak mau mengusik keberadaan orang lain, ngurus diri sendiri saja sudah ribet. Kenapa mau mengurus orang lain? Kalau ada orang Kristen yang masih berpikir demikian, maka boleh kita katakan level kekristenannya masih berada pada status pengikut Kristus, belum menjadi, atau statusnya belum meningkat menjadi anak-anak Allah. Sebab status sebagai anak-anak Allah paling tidak melakukan dua hal. Yang pertama, hidupnya selalu berkenan dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, di dalam situasi apapun yang sedang dihadapi dan dirasakan, dia harus bersedia hati dan diri untuk menjadi agen-agen dalam menyampaikan keselamatan. Kalau orang Kristen saja, status sebatas orang Kristen, masih di level orang Kristen, ya sudah, aku udah jadi orang Kristen, ya sudah.
Aku nggak mau pikir orang lain, nggak mau mengusik orang lain, sudah yang penting saya selamat. Itu orang Kristen. Tetapi status sebagai anak-anak Allah yaitu dua tadi. Hidup di dalam kehendak Tuhan dan bersedia untuk menjawab panggilan menjadi duta-duta penyampai keselamatan bagi dunia. Sekalipun itu penuh dengan risiko. Kekasih Tuhan, terlibat di dalam karya keselamatan tidak harus memaksa kita untuk menjadi orang yang pandai berkhotbah. Tidak harus mengadakan seminar atau tidak harus berdiskusi panjang lebar soal kehendak Tuhan dan keselamatan. Juga bukan sekedar atau semata rajin beribadah, rajin berdoa, tekun membaca firman Tuhan. Terlibat dalam karya keselamatan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Bagaimana lewat hidup kita kasih dan kebaikan Allah itu disampaikan dalam kehidupan bersesama. Dengan rekan kerja, dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, dalam dunia pergaulan, kita diminta untuk meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti dikatakan tadi, memang tidak mudah, berat, penuh risiko, bisa dijauhi, bisa dibenci, bisa dihambat karirnya, dan banyak sekali konsekuensinya. Tetapi jangan lupa bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menikmati pengampunan dan hidup kekal sebagai anugerah, tapi juga diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi betapapun besar resikonya. Panjenengan dan saya diizinkan untuk hidup di tahun baru, tahun 2021, tentunya dengan alasan banyak. Dan alasan yang terbesar ialah supaya kita berlaku hidup sebagai anak-anak Allah yang siap untuk dipakai Allah sesuai rencananya demi sesama kita. Amin. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Kita bersama akan mengucap syukur kepada Tuhan, merespon akan berbagai kemurahan dan cinta yang kita rasakan setiap saat dalam kehidupan. Dengan mempersembahkan, kita mengaku bahwa segala yang ada pada kita adalah dari Allah dan pada dasarnya adalah milik Allah juga. Oleh sebab itu, dengan hati yang meluap penuh syukur dan sukacita, marilah kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Seperti dalam firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian firman-Nya.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, ayat yang pertama dan yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Saudaraku, menjalani hari-hari kehidupan di tahun 2021 tentunya penuh dengan misteri, tetapi kita percaya bahwa dengan beriman kepada Kristus, maka kita akan diberikan kekuatan dan kuasa untuk mengatasi problem-problem kehidupan. Iman kepada Kristus adalah iman yang hidup. Dan karena itu, setiap saat kita harus menyatakan pengakuan iman dalam memperbaharui kehidupan percaya kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Para kekasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan izinkan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu
kami yang ada di gedung gereja, yang ada di kelompok sel pelayanan, yang ada di rumah-rumah, apapun keadaannya dan dimanapun kami ada. Kesungguhan untuk memuliakan Tuhan selalu menjadi hal yang tak terhindari dalam hidup. Kesatuan hati dan roh serta iman di dalam Kristus senantiasa mengikat kami dengan beragam-ragam keberadaan bahkan tempat kami. Biarlah pujian dan sembah yang kami haturkan berkenan di hati Tuhan. Betapapun kami lakukan di dalam kekurangan dan keterbatasan. Tuhan, terima kasih kami memulai kehidupan di tahun baru. Kami memasuki hari yang ketiga. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu akan setia bersama dengan kami. Kekuatan kuasa-Mu akan menuntun kami melewati beragam-ragam tantangan, persoalan dan problematika kehidupan yang menanti kami setiap saat. Kami percaya bahwa dengan kekuatan kuasa-Mu yang membawa kami dari manusia sesat menjadi anak-anak Allah, kekuatan kuasa itu akan menuntun kami dan memastikan setiap langkah, rencana, pertimbangan kehidupan kami untuk tetap berada di jalan-jalan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa itu adalah kekuatan kami. Kuasa Allah itulah tempat kami berlindung. Kuasa Allah itu adalah pegangan hidup kami. Sekalipun kami harus berjalan, melangkah, melewati ataupun mengalami setahun perjalanan yang ada di depan kami. Biarlah kami berserah diri kepada kekuatan kuasa itu. Biarlah kami menundukkan hati, jiwa, dan hidup kami di dalam tuntunan kuasa itu. Sehingga kami boleh melangkah dengan tenang dan teduh, sekalipun kondisi kehidupan dunia yang cukup penuh dengan goncangan-goncangan tantangan. Mohon kekuatan kuasa itu bersama anak-anak kami dalam jemaat yang sedang berproses dalam dunia pendidikan. Mohon kuasa itu menuntun pemuda dan pemudi jemaat ini dalam upaya untuk meraih hidup dan masa depan dalam studi, dalam kerja, dalam menemukan teman hidup,
Mohon kekuatan kuasa itu menyertai keluarga-keluarga di jemaat kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat. Mohon kuasa itu pula memampukan kami untuk hidup dalam kebersamaan sebagai persekutuan milik Tuhan yang saling menopang, saling menyemangati satu dengan lain di dalam hal menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah peran hidup kami sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai warga jemaat Tuhan. Mohon kuasa itu juga menyertai saudara-saudara kami kekasih yang sekalipun tidak menjadi bagian jemaat ini tapi ada bersama-sama dengan kami setiap saat untuk memuliakan Tuhan. Kehadiran mereka bersama dengan kami sebagai keluarga Allah yang besar. Kuasa itu menuntun keberadaan mereka, menuntun tujuan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Juga kami memohon kuasa itu menuntun pemerintah kami yang terus tak henti-henti berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mewujudkan kesejahteraan hidup, mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan kami sebagai keluarga besar anak-anak bangsa Indonesia. Mohon kekuatan kuasa itu meliputi seluruh pikiran, seluruh pertimbangan, seluruh kebijaksanaan terkait dengan hajat hidup anak-anak bangsa ini dalam menghadapi apapun, dalam problem apapun. Mohon kuasa Tuhan menyertai pemerintah kami di tingkat pusat sampai tingkat unit masyarakat yang terkecil. Kuasa menyertai para aparat keamanan TNI dan Polri. Mohon kuasa menyertai seluruh komponen bangsa ini. Mohon kuasa menyertai semua kami, anak-anak bangsa yang memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk mendukung pemerintah dalam berbagai kebijakan untuk kepentingan bangsa secara utuh. Kami percaya bahwa kuasa itulah yang akan menyertai kami sebagai bangsa, kami sebagai gereja dimanapun. Bila kuasa itu menyertai kami, maka kemenangan yang datang dari Tuhan akan menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kuasa itu pun menyertai kami yang siap, setia, sedia untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan berbagai peran-peran yang Tuhan percayakan, khusus di lingkup jemaat Tuhan di Jemaat Pare. Kuasa itu juga yang kami mohon dengan sungguh menyertai para kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk melawan sakit dan penderitaan, yang ada di rumah, yang ada di rumah-rumah sakit. Kami mohon kuasa itu bersama dan menyertai mereka. Kami pun mengucap syukur bahwa kuasa itulah yang menyapa hati kami
untuk menghaturkan rasa syukur kami sebagai ungkapan keterlibatan kami dalam karya pelayanan Tuhan. Berupa persembahan yang sudah kami haturkan, biarlah persembahan ini menjadi bermakna bagi karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia. Mohon kuasa itu membersamai kami ketika kami mengakhiri seluruh pelayanan ini dan memasuki kehidupan di hari-hari selanjutnya. Sebab kami mengaku dengan kuasa yang diberikan Tuhan, maka kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap untuk menghadapi dan menanggung setiap persoalan-persoalan kehidupan. Begitu Tuhan pengakuan dan permohonan kami yang kami hatur sembahkan kepada Bapa di surga. Demi kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa bersama di dalam pujian Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah dipanggil bukan hanya untuk menerima pengampunan dan anugerah hidup kekal, tetapi juga menyediakan diri setiap saat dan setiap waktu untuk terlibat dalam karya penyelamatan yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan oleh Allah bagi dunia. Karena bukan hanya kita, tetapi semua manusia butuh keselamatan dari Sang Juru Selamat. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri di penghujung ibadah ini. Kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama dan bait yang ketiga.
Serahkanlah hati dan jiwa saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah memelihara hidup jemaat dengan segala kelimpahannya. Tuhan Yesus memenuhi hidup umat Tuhan dengan kekuatan kasih-Nya. Roh Kudus melengkapi umat dengan hikmat dan pengertian agar mampu hidup bijaksana dalam menghadapi segala perkara kehidupan sekarang dan selamanya. Amin.